Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya, Bu Novita atau biasa dipanggil Miss Novita. Oke, pada materi sebelumnya, Miss Novita sudah menjelaskan tentang PowerPoint, sistem organisasi kehidupan makhluk hidup, tetapi yang lebih singkatnya. Dan di PowerPoint yang sekarang, Miss Novita akan menjelaskan lebih detail lagi. Jadi selamat mendengarkan dan selamat belajar teman-teman. Nah, untuk peta konsepnya sendiri, organisasi kehidupan tingkatan dari paling sederhana sampai paling kompleks. Jadi di sini dibedakan menjadi sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, untuk manusia sendiri masuk ke dalam sel apa ya teman-teman ya? Betul sekali. Manusia masuk ke dalam sel hewan ya teman-teman di sini. Nah, untuk masing-masing sel di sini menurun ke bawah ada jaringan. Jaringan apa saja ya? Di sini jaringan tumbuhan, jaringan hewan. Kemudian turun lagi ke bawah ada organ, sistem organ dan organisme. Kita lanjutkan. Yang pertama pengertian sel. Nah, teman-teman kan sudah memahami pengertian sel di PowerPoint sebelumnya. Nah, di sini Bu Novita ingin menjelaskan tentang Robert Hooke atau yang pertama kali mengamati sel gabus pada tumbuhan. Kalau teman-teman penasaran dengan sel gabus ini biasanya terdapat pada tumbuhan atau batang dari pohon ketela. Teman-teman tahu ya pohon ketela atau bahasa Jawanya pohon telo. Telo pohong ataupun telo-telo yang lain. Tetapi yang dimaksud di sini yang ada sel gabus adalah telo pendem atau ketela tanam. Yang biasanya dipanen itu dicabut terus ada ketelanya banyak itu teman-teman. Nah, kalau teman-teman bermain waktu kecil dulu ya, mungkin membelah batangnya, batang pohon ketela, di dalamnya itu ada gabus. Kalau teman-teman pencet itu seperti gabus. Nah, kalau teman-teman nanti sudah memungkinkan untuk belajar offline kembali, teman-teman bisa mengamati itu dengan mikroskop seperti itu. Kemudian yang menyimpulkan sel berupa unit terkecil ada Matthias Selden dan Thomas Kuhn pada tahun 1839. Wah, lama sekali ya. Oke, selanjutnya di sini setiap sel terdiri atas cairan yang disebut sitoplasma, membran, serta inti nukleus atau bahan inti. Sedangkan berdasarkan ada tidaknya membran dilindungi oleh nukleus. Nah, sel dibagi menjadi dua, teman-teman. Sel prokariotik dan eukariotik. Ini harus teman-teman ingat. Sel prokariotik sendiri itu yang tidak memiliki membran nukleus. Contoh bakteri atau alga biru. Kalau eukariotik yang memiliki membran nukleus, contoh hewan dan tumbuhan. Jadi kalau Miss Novita bertanya, apakah harimau memiliki sel eukariotik? Jawabannya pasti ya, karena di sini memiliki nukleus atau membran nukleus. Nah, untuk sel prokariotik maupun eukariotik memiliki ukuran yang sangat kecil, yaitu 4-20 mikrometer. Nah, mikrometer ini adalah satuan dalam menggunakan hitungan atau alat ukur mikrometer sekrup. Nah, apa itu mikrometer sekrup? Nanti akan ada di penjelasan selanjutnya ya. Silakan diperhatikan lagi. Nah, yang pertama, sel tunggal atau uniseluler. Jadi di slide sebelumnya juga ada kan, sel itu ada sel tunggal, uniseluler maupun multiseluler. Nah, contoh sel uniseluler itu ada bakteri dan protista. Seluruh kegiatan hidup di lingkungan atau dilakukan oleh sel itu sendiri. Di sini ada contoh bakteri dan protista. Ini diamati dengan mikroskop ya teman-teman, ini yang sebelah kanan ini. Kalau ini gambar animasi bakteri seperti ini.
Kemudian organisme bersel banyak atau multiseluler di sini digambarkan sebagai manusia dan juga tumbuhan, karena tumbuhan dan manusia memiliki banyak sekali sel, tidak terhitung. Kemudian struktur sel sendiri. Nah, secara umum sel itu tersusun dari membran dan protoplasma. Ingat ya, membran dan protoplasma. Nah, protoplasma terdiri dari sitoplasma atau cairan sel dan organel-organel. Nah, organel sendiri bagian sel yang berfungsi khusus. Teman-teman bisa lihat di bawah ini, ya. Ini ada sel hewan dan sel tumbuhan. Oke, teman-teman. Sel tumbuhan yang ada di sebelah kiri bawah, sedangkan sel hewan ada di sebelah kanan bawah. Ini bisa diamati menggunakan mikroskop. Dan bagian-bagiannya teman-teman bisa cermati bersama. Masing-masing memiliki di sini ada ribosom masing-masing ya. Sel hewan dan sel tumbuhan ada ribosom. Nah, teman-teman bisa cermati lagi ya. Kita lanjutkan ke sini. Nah, dari masing-masing bagian dari struktur sel, hewan maupun tumbuhan, di sini dirangkum menjadi pembahasan satu persatu strukturnya. Atau lebih memudahkan teman-teman supaya memahami gambarnya lebih jelas dan detail. Nah, kita mulai dengan membran sel. Membran sel tersusun atas fosfor, lemak atau lipid, karbohidrat, dan protein. Membran sel berfungsi sebagai pelindung dan pengatur lalu lintas zat keluar masuk sel. Sama seperti jalan ya, ternyata sel pada manusia maupun hewan, tumbuhan atau hewan, membran sel sendiri memiliki jalan untuk pengatur lalu lintas zat. Nah, membran sel bersifat semi-permeable atau dapat berubah, artinya membran sel itu dapat dilewati oleh zat tertentu. Jadi bisa beberapa zat itu bisa lewat, jadi zatnya itu bisa berubah-berubah. Seperti itu. Mau zat apa, seperti itu. Nah, ini bagian dari membran sel seperti ini, teman-teman. Wah, banyak sekali ada karbohidrat seperti ini. Kita lanjut ke sitoplasma. Nah, sitoplasma ini merupakan sebuah cairan sel yang mengandung protein, lemak, karbohidrat, dan lain sebagainya. Nah, fungsinya untuk tempat berlangsungnya reaksi metabolisme sel karena organel sel terdapat di sitoplasma. Seperti ini bentuknya. Seperti mangkok ya teman-teman, mangkok yang isinya agar-agar. Kita lanjut ke nukleus. Nah, nukleus itu tersusun dari membran. Cairannya ada nukleoplasma, kromosom, dan juga nukleus. Cairan intinya tersusun dari protein, air, sama mineral. Kemudian kromosom sendiri merupakan pembawa sifat menurun yang tersusun dari benang-benang kromatin. Nah, nukleus berperan sebagai pembuatan komponen ribosom. Jadi, segini selingkaran ini namanya nukleus. Nah, nukleus ini ada beberapa bagian. Ribosom, lalu nukleoplasma, nukleus, seperti itu. Kromosom, kayak gitu. Selanjutnya ada mitokondria. Mitokondria ini organel yang memiliki membran, fungsinya tempat penghasil energi. Jadi, kalau energi kita itu bertambah besar, bertambah banyak, yaitu yang mengatur atau bertugas sebagai penghasil energinya ada mitokondria. Seperti ini bagian-bagian mitokondrianya ya teman-teman ya. Bentuknya seperti tempat bayi. Kalau Bu Novita menjelaskan seperti tempat bayi. Wadah bayi itu seperti itu. Jadi waktu yang terbuat dari bambu-bambu itu teman-teman. Kemudian ribosom. Nah, ribosom ini bentuknya butiran-butiran
yang menempel pada membran retikulum endoplasma atau disingkat dengan RE. Dan ada pula yang bebas di sitoplasma. Nah, ribosom fungsinya pembuatan protein atau proses sintesis protein. Kemudian ada RE ya, retikulum endoplasma. Jadi teman-teman jangan bingung, RE itu apa? Ya ini singkatan dari retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma ini saluran berliku yang membentang dari inti sel menuju sitoplasma. Jadi ada dua tipe. Retikulum endoplasma itu tipe kasar dan tipe halus. Seperti itu, teman-teman. Kalau yang kasar itu yang kanan ini yang warnanya ungu, bintik-bintik. Kalau yang smooth endoplasmic reticulum itu yang biru. Kemudian kita lanjut ke badan Golgi. Nah, badan Golgi itu terbentuk dari kumpulan kantong. Jadi bertumpuk-tumpuk seperti gambar ini ya, teman-teman. Nah, perannya sendiri atau fungsi dari badan Golgi itu memodifikasi bahan-bahan yang dihasilkan oleh retikulum endoplasma yang menyalurkan ke organel yang membutuhkan. Seperti ini, teman-teman. Dan tidak memiliki lisosom. Ini ya tadi ya. Diingat. Nah, kemudian ada vakuola. Vakuola itu isinya ruangan sel. Nah, dalam vakuola ini berisi cadangan makanan. Jadi ada ini di gambar ini vakuola terus tonoplas. Nah, vakuola makanan itu fungsinya ya mencerna makanan, tapi vakuola kontraktil fungsinya mengeluarkan zat sisa dan mengatur keseimbangan air dalam sel. Kemudian ada plastida. Plastida itu terdapat pada tumbuhan. Jadi si plastida itu mengandung sebuah pigmen. Nah, kloroplas itu salah satu pigmennya, ada kromoplas sama leukoplas. Nah, fungsinya sudah ada di dalam ini ya, di dalam tulisan ini. Silahkan dibaca. Nah, Bu Novita akan menjelaskan gambar. Nah, di sini ada macam-macam pengertian atau macam-macam bagian-bagian. Ada membran eksterna, ini membran luar, ini yang ini ya. Kemudian membran interna, membran dalam, sampai pada lamelas. Ini teman-teman akan pelajari lebih detail nanti. Yang penting teman-teman paham dulu. Nah, kemudian selanjutnya ada dinding sel. Yang namanya dinding sel pasti letaknya ada di luar. Yang melindungi sel bagian dalam. Ini bentuknya kaku, kuat, seperti itu. Nah, teman-teman, banyak sekali ya tadi struktur sel. Nah, setelah Bu Novita menjelaskan, Miss Novita menjelaskan tadi secara detail. Nah, ini Miss Novita merangkumnya supaya teman-teman tidak terus menghafal plek atau menghafal dengan sangat semuanya tadi. Sulit untuk menghafal dalam waktu 1 hari. Kalaupun bisa ya, kalian luar biasa. Tapi dicoba, oke teman-teman. Nah, perhatikan di tabel yang berikut ini. Tabel ini Miss Novita susun untuk mempermudah teman-teman. Yang di sebelah kanan ada hewan tumbuhan, yang sebelah paling kiri organel sel. Namanya banyak sekali ya tadi. Udah Miss Novita jelaskan fungsinya. Nah, teman-teman bisa lihat aja kalau hewan sama tumbuhan itu memiliki nukleus. Seperti ini ya bacanya. Kemudian kalau hewan itu memiliki lisosom tetapi tidak pada tumbuhan. Begitu sebaliknya, kalau kloroplas dimiliki oleh tumbuhan. Ini ada di daun dalam proses fotosintesis. Tapi kalau hewan tidak memiliki kloroplas, begitu seterusnya. Teman-teman bisa membaca lebih detail lagi.
Kita lanjut. Nah, teman-teman, di sini Miss Novita juga membuat ringkasan dari fungsi masing-masing jaringan. Di sini ada 7 ya, silakan dicermati, dibaca dan dipahami. Kemudian jaringan hewan, tadi udah jaringan tumbuhan, ini jaringan hewan ada epitelium, otot, saraf dan penyokong. Epitelium sendiri berfungsi melindungi, melapisi saluran kelenjar. Jaringan otot ada otot polos, jantung dan lurik. Saraf, jaringan saraf tersusun dari saraf neuron yang berfungsi menerima rangsang. Jaringan penyokong itu ada ikat, jaringan tulang rawan, jaringan tulang, jaringan darah, dan jaringan limfa. Kemudian selanjutnya ada organ. Tadi sudah dijelaskan tentang jaringan, sekarang kita ke organ. Organ pada tumbuhan itu meliputi akar, batang, daun, bunga, buah, seperti itu. Nah, di sini ada gambar tumbuhan ya. Ini sepertinya tumbuhan berbunga, ini bunga sepatu atau bunga apa nih ya? Nah, akar sendiri tugasnya teman-teman sudah tahu, menyerap unsur hara. Batang untuk apa? Untuk menopang, itu pengertian yang mudah. Menegakkan tubuh, menyimpan cadangan makanan. Daun sendiri untuk proses fotosintesis, penguapan air, pertukaran udara. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Kalau ini akarnya apa teman-teman? Akar tunggang ya ini. Akar tunggang yang lurus, kalau akar serabut yang kecil-kecil. Ini cabang akar. Kemudian organ pada manusia. Tadi sudah dijelaskan juga pada PowerPoint sebelum ini. Organ manusia itu ada banyak. Ada jantung, ada ginjal, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa membaca lagi. Kemudian sistem organ. Nah, teman-teman, di sini sistem organ meliputi banyak sekali. Ada sistem pencernaan, ada sistem di sini saraf, kemudian ada proses reproduksi. Nah, teman-teman bisa melihat gambar ini, tetapi teman-teman harus berpikir yang positif ya, karena gambar ini Miss Novita rancang untuk teman-teman lebih berpikir dewasa. Karena dalam proses pelajaran biologi ini, teman-teman harus bisa membedakan mana hal yang digunakan untuk proses belajar dan tidak. Karena memang banyak sekali dari teman-teman yang pemikirannya masih kesana kemari. Jadi Miss Novita minta teman-teman fokus pada tujuan belajar. Seperti itu ya kalau sistem organ. Kemudian kita lanjut ke organisme. Jadi tingkatan organisme itu sudah tinggi ya, sebelum nanti ada ke populasi, ke komunitas, kemudian ke bioma. Nah, organisme dalam biologi dan ekologi diartikan sebagai tingkat organisasi kehidupan terakhir dalam kumpulan molekul-molekul yang saling mempengaruhi, yang stabil dan memiliki sifat hidup. Kemudian cirinya ya ini, bernafas seperti kita. Terus mikroorganisme seperti bakteri tidak bernafas, namun menggunakan jalur kimiawi lain. Banyak organisme atau tingkat organisasi kehidupan terakhir yang tidak mampu bergerak secara independen. Dan banyak organisme tidak dapat berkembang biak walaupun spesiesnya mampu. Teman-teman, karena cukup banyak materi ini, teman-teman perlu waktu untuk memahaminya. Dan teman-teman bisa mengulang video ini berkali-kali sampai teman-teman itu memahami.
Jika teman-teman masih ada pertanyaan terkait dengan materi klasifikasi makhluk hidup kelas 7, teman-teman bisa komen di kolom komentar YouTube Miss Novita di Novita Maria Channel. Nanti Miss Novita akan komen pertanyaan teman-teman untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Jadi teman-teman, gunakan waktu teman-teman jika masih mampu untuk belajar. Dan belajar adalah kunci suatu keberhasilan. Jadi, jangan pernah lelah dan capek untuk belajar. Dari proses belajar, teman-teman akan menambah ilmu yang sangat banyak dan berguna untuk masa depan. Semangat belajar, sampai jumpa di proses belajar selanjutnya dengan materi yang tidak kalah seru. Dadah teman-teman, semangat berjuang!